Sandrian. Iya, baik. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak ya, saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Selamat malam, Pak. Malam Ibu semua, Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu semuanya. Terima kasih. Ya, saya percaya kita di sini semua senang menyanyi ya, memuji Tuhan, dan pasti di sini juga banyak yang yang bisa menyanyikan pujian bagus-bagus seperti hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Ada Pak Si Hombing juga bisa nyanyi juga, iya kan? Ya, nanti ada Ibu Dewi lagi, apalagi ya. Puji Tuhan. Ya, nanti di hari-hari mendatang boleh dijadwalkan yang mau nyanyi di awal pembukaan Kamis Ministry kita ya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, nanti disampaikan kepada hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih, pujian yang sangat luar biasa ya. Setelah menjadi berkat buat kita semua. Ya, saya mohon izin akan mute dulu semua peserta supaya nanti tidak terdistract, tidak ada mengganggu suara yang pas pemaparan firman Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Izin nanti kalau pas di saat sesi diskusi kita boleh masing-masing membuka mic-nya. Oke, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat semua setelah beraktivitas pada satu hari ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita sangat baik, menolong kita semua dan memberikan kita semangat untuk terus memuji-muji Dia dan ingin lebih dalam lagi mengenal kasih karunia-Nya yang sangat besar dilimpahkan kepada kita melalui pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah sampai pada kita melalui iman kita memperolehnya. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya sudah bergabung Ibu kita dari Singapura, Ibu Nalda. Terima kasih semuanya. Ya, baiklah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, malam hari ini saya seperti biasa saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan nanti kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu ya, kita bisa berbagi pengalaman sesudah selesai saya pemaparan. Ya, pelan-pelan saja kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, karena kita sudah beberapa kali menyampaikan secara berseri ya, sehingga mungkin yang baru pertama kali gabung pada malam hari ini nanti bisa mengunjungi channel YouTube Gerika Makedonia. Nanti di situ ada bagian-bagian yang sudah sebelumnya kita bahas sebagai penunjang untuk bisa memahami apa yang kita dengarkan pada malam hari ini untuk lebih menajamkan lagi pengertian kita ya, bagaimana kita menyaksikan iman kita, pengakuan iman kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada hari Kamis yang lalu ya kita sudah kita sudah membahas topik target jitu dari manusia baru dan manusia batiniah. Ya. Untuk itu pada
malam hari ini saya mengajak kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan, pemaparan topik ya apa dan bagaimana kita menyaksikan iman kita, pengakuan iman kita. Oke. Untuk itu saya mengajak kita untuk terlebih dahulu menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk persekutuan kami bersama dari berbagai tempat dan kota. Kami dipersatukan di dalam satu kerinduan bersama untuk memahami bersama lebih jauh lagi panggilan Tuhan bagi kami semua untuk mengenali kebenaran Kristus yang lebih dalam lagi sesuai dengan penyataan firman rahasiamu yang kau bukakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami bisa bersama-sama lagi untuk merenungkan bersama betapa Tuhan memakai hidup kami semua untuk menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah sampaikan tadi pada hari Kamis yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Alkitab merumuskan berita kesaksian kita yang sesungguhnya saat ini, ya, karena banyak juga saat ini banyak orang saat ini yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak mempunyai kesaksian, ya, tidak punya berita kesaksian, atau dari pengamatan juga banyak juga yang mempunyai kesaksian, ya, yang baik, tapi belum tentu sesuai dengan maksud dan tujuan Allah saat ini, sehingga kita Bapak Ibu Saudara sangat merindukan bagaimana supaya kesaksian kita itu benar-benar masuk dalam program dan rencana Tuhan, ya, untuk memuliakan Dia. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk memahami kebenarannya, agar kita bisa menyaksikan iman kita atau apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan membawa dampak yang benar dalam kehidupan orang yang mendengarkan kesaksian kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ambil contoh misalnya, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan itu adalah esa, itu adalah baik, ya. Jadi kita lihat di sini yang baik belum tentu benar. Percaya kepada Allah atau percaya ada Tuhan itu baik, ya, tapi belum tentu benar. Nah, ini, ya. Jadi percaya kepada Tuhan itu baik, tapi belum tentu benar. Nah, tiada Tuhan selain Allah misalnya, yaitu baik, tapi belum tentu benar, ya. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kita lihat misalnya di Yakobus pasal 2. Mari kita lihat Alkitab kita di Yakobus pasal 2. Ya, jadi pelan-pelan saja kita renungkan Bapak Ibu Saudara.
Yakobus pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa melihat di dalam Alkitabnya, maka saya akan membacakan untuk kita dengarkan bersama. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, Allah yang esa, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi orang mempercayai adanya Tuhan itu baik. Tapi jangan lupa setan pun mempercayai adanya Tuhan. Ya itu ya. Jadi kalau hanya berhenti sampai di situ saja, percaya ada Tuhan, ada orang begitu yakin kan? Apa keyakinan kamu dalam hidup ini? Misalnya ditanya seseorang, oh iya saya percaya, sangat percaya saya bahwa ada Tuhan itu. Tapi saudara itu baik, tapi Alkitab mengatakan setan pun sama percaya juga seperti itu. Jadi apa bedanya manusia dengan setan? Ya kan? Apa bedanya kepercayaanmu dan kepercayaanku dengan setan? Ya, mungkin orang bilang, oh iya, setan itu tidak bisa berbuat baik. Siapa bilang setan tidak bisa berbuat baik? Berbuat baik juga. Para perampok, para pembunuh juga saling tolong-menolong dengan sesamanya. Ya kan? Jadi mereka juga berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi sini kita semakin mengerucut kepada kesaksian yang efektif, yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kekristenan kita ini hanya kekristenan numpang lewat gitu ya. Apa itu kekristenan numpang lewat? Ya mulai dari lahir ya sampai remaja, pemuda, sampai kita berkeluarga, punya anak, punya cucu, tapi kita enggak benar-benar memahami sebenarnya iman kita kepada Kristus saat ini seperti apa gambarannya yang jelasnya. Sehingga kita bisa memahami perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita itu bukanlah sesuatu yang perjalanan iman yang abu-abu atau perjalanan iman yang hanya meraba-raba dan perjalanan iman yang tidak bisa dijelaskan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Tapi apa kesaksian apa yang mau kita jelaskan? Ya, yang mau kita tampilkan supaya ya iman kita, iman kekristenan kita ini benar-benar memang masuk dalam program dan rencana Tuhan. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang sekedar hanya mengakui bahwa Allah itu ada, berkuasa, Allah itu hebat, Allah itu perkasa, luar biasa, Allah itu maha kasih, maha baik, maha murah, ya, dan sebagainya, itu masih biasa saja. Setan-setan pun percayakan hal itu. Dan mereka gemetar katanya, ya. Dan mereka gemetar, ketakutan. Nah, ini berarti walaupun percaya, berarti kita lihat hasilnya adalah ketakutan, bukan damai sejahtera. Berarti di sini walaupun percaya, tapi salah, keliru yang dipercayai itu apa tentang Tuhan. Amin. Ya, jadi keliru, belum pas, belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang harus dipercayai itu apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat juga bercermin kepada bangsa pilihan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, ya umat pilihannya yaitu bangsa Israel, bahwa mereka
juga gagal di dalam hal memahami ya tentang Tuhan itu saat ini dikenali dengan apa, dengan bagaimana. Ya, walaupun bangsa Israel itu sudah begitu luar biasa mereka dituntun oleh Tuhan, ya ribuan tahun, begitu banyak berlimpah-limpah, ya kebaikan Tuhan kepada mereka dan firman Tuhan disampaikan kepada mereka oleh para nabi, tapi tidak juga menjamin bahwa mereka itu mengenal tentang kesaksian yang benar yang dari Allah, dan belum tentu juga mereka diselamatkan. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10, saudara-saudaraku. Roma pasal 10. Ya. Roma pasal 10, kita baca dari ayatnya yang pertama, Roma pasal 10. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, maka saya mewakili membaca untuk kita semuanya. Roma pasal 10, ya. Roma pasal 10 ayat 1 saya baca sampai ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik. Ya, saya baca demikian firman Tuhan. Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa tahu nggak orang yang belum selamat? Kita tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Paulus tahu nggak mereka yang belum diselamatkan? Tahu. Jadi kalau belum tahu siapa yang belum diselamatkan, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya belum memiliki pemahaman yang benar tentang berita Injil, berita kesaksian. Kalau Paulus tahu dia, ya tahu dia mereka belum diselamatkan, makanya didoakan. Ya, itu tidak berarti dengan didoakan seseorang bisa selamat. Tidak. Keselamatan itu adalah selalu karena percaya. Amin. Ya, karena secara pribadi menerima kesaksian tentang kebenaran yang Tuhan nyatakan sebagai jalan keselamatan. Ya, tetapi perlu didoakan orang lain agar terbuka jalan orang itu membuka hatinya, menerima kebenaran tentang Injil Kristus, keselamatan. Jadi ini Paulus mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan. Karena dia tahu mereka belum selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahu nggak siapa orang yang belum diselamatkan? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu siapa yang diselamatkan, ya, maka kita di komunitas kita ini, itulah yang kita terus pelajari dan pahami, supaya kita juga punya satu kerinduan yang besar seperti Paulus ini, ya, agar orang lain juga diselamatkan. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar bersama, ya, sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita juga bisa mendoakan orang lain agar diselamatkan, dan juga bukan hanya didoakan, tapi juga disaksikan kepada mereka. Tapi apa yang mau disaksikan? Kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang kedua. Roma pasal 10 ini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Siapa mereka? Yang belum diselamatkan tadi. Ya. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini, ya. Jadi semakin diidentifikasi, semakin diperjelas sekarang, mereka yang belum selamat itu, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka adanya? Apakah mereka di tempat-tempat perjudian? Apakah mereka di hutan? Apakah mereka pengangguran? Bukan. Bukan itu yang dikatakan di sini. Mereka yang belum selamat itu adalah mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Di mana mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, Bapak Ibu Saudara? Ya, di tempat-tempat ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situlah. Bukan mereka orang-orang malas. Bukan mereka orang-orang yang cuek.
Ya, bukan mereka yang tinggal di hutan. Ya tidak. Mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian itu ada di tempat-tempat ibadah. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa pengertian yang benar. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Allah tidak mau saudara dan saya ada di posisi itu. Amin. Ya, Allah mau supaya kita orang-orang yang sungguh-sungguh giat tapi dengan pengertian yang benar. Ya, itu yang sangat luar biasa karena hidup ini hanya sementara. Dan hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini adalah sementara. Jadi kita tidak mau melewatkan ya umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh giat tapi tidak punya pengertian yang benar. Tidak punya pengertian yang benar tentang apa? Yaitu tadi tentang keselamatan. Kan yang didoakan tadi adalah supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang tidak punya keyakinan. Mereka adalah orang yang punya keyakinan yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang aktif. Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Bukan orang-orang yang loyo. Bukan. Ya, bukan mereka orang-orang yang cuek. Tidak. Mereka adalah yang mempunyai antusiasme yang sangat tinggi. Tapi toh masih dikatakan mereka masih perlu diselamatkan. Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah di luar pengertian, tanpa berpengertian yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun baik yang dilakukan itu belum tentu benar. Amin. Jadi yang Allah mau supaya yang kita lakukan itu baik dan benar. Jadi tidak cukup hanya baik saja. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sampaikan tadi bahwa orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar ini di mana mereka berada? Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat pelayanan, tempat-tempat ibadah, ya. Jadi kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan memanggil kita agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang berpengertian di dalam beriman kepada Kristus ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpengertian, yang sesuai dengan program dan rencana Allah, sehingga benar-benar apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan itu masuk dalam perhitungan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ya, jadi saudara-saudara, sekali lagi pentinglah kita mencermati apa yang kita imani sesuai dengan firman Tuhan dan bagaimana kita menyaksikan sesuai dengan rencana dan program Tuhan agar orang yang mendengarkan kesaksian kita, mereka beroleh berkat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tapi bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kelompok kita inginkan. Ya, atau gereja kita inginkan, tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua, ambil contoh misalnya, menurut Bapak Ibu Saudara, melakukan hukum Taurat itu baik atau tidak baik? Melakukan hukum Taurat itu, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu baik atau tidak baik? Ya, menurut Bapak Ibu Saudara, ya pasti dikatakan apa? Baik. Dari mana kita tahu baik? Mari kita lihat Alkitab di Roma pasalnya yang ke-7. Roma pasal 7, ya. Jadi ini kita terus ya memahami apa yang baik belum tentu benar, ya. Dan Tuhan mau supaya yang baik itu adalah yang bersumber dari kebenaran. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12.
Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah melihat Alkitabnya, baiklah saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12. Jadi, hukum Taurat itu adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ada 3 dikatakan di situ sifat daripada hukum Taurat itu. Kudus, benar, dan baik. Nah, pertanyaannya adalah kudus, benar, dan baik hukum Taurat itu untuk siapa? Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memahami, maka kita akan mengatakan saja langsung, oh ya, untuk kita orang Kristen. Ya kan? Karena apa yang baik, yang kudus, yang benar dan baik, yaitu sudah pasti. Itu Tuhan kehendaki dalam hidup kita sekarang ini. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Ya. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Timotius pasal 1. Kepada siapa hukum Taurat itu ditujukan sekarang ini? 1 Timotius 1 Timotius pasal 1, saudara-saudaraku, kita baca. Mulai dari ayatnya yang ke-8. Oke. Ya, 1 Timotius 1, mulai dari ayat 8. Surat Paulus kepada Timotius. Ya, surat yang pertama pada Timotius. Mulai dari ayat 8. Saya baca ya, saudara-saudaraku ya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya. Ayat 9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Ya. Itu dikatakan. Hukum Taurat itu berfungsi bukan untuk orang yang benar. Lalu untuk siapa? Lanjut. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kata Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memahami, ya, apa yang baik itu belum tentu benar, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting, ya, kalau kita lihat itu adalah untuk orang, dikatakan orang yang tidak mengenal Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya orang yang tidak mengenal Allah? Kalau kita adalah orang yang mengenal Allah, orang yang sudah tahu kebenaran, berarti apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini bukan bagian kita. Hukum Taurat bukan ditujukan kepada kita. Kalau kita sudah mengenal kebenaran yang diperuntukkan oleh Allah saat ini bagi kita. Tapi kalau kita nggak mengenal kebenaran, ya, kalau orang-orang tidak mengenal kebenaran, pasti dia bilang hukum Taurat adalah untuk kita. Nah, lihat Paulus katakan, bukan, hukum Taurat itu bukan untuk orang yang benar. Ya, untuk orang durhaka, orang lalim, orang fasik, berdosa, duniawi, tidak beragama, pembunuh. Ya, itu hukum Taurat untuk mereka. Ya kan? Untuk apa itu? Bagi mereka, orang yang tidak mengenal Allah, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa, yang tidak bisa diselamatkan dengan usaha dan perbuatan mereka, bahwa orang-orang yang berdosa tidak mungkin bisa lepas, ya, dari keberdosaan mereka tanpa mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya.
Nah, sekarang kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah diselamatkan ini, kita yang sudah pasti diselamatkan karena iman, yang sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Ya. Kita hidup saat ini dipimpin, dituntun oleh apa kalau bukan melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara? Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, saudara-saudaraku ya. Tuhan. Ya. Roma pasal 6, sebelum dibaca ayat 14-nya, saya akan membaca sekilas dari ayatnya yang ketiga ya. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, ya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam Kristus, dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jelas sekali di sini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita diidentifikasi. Hidup kita sekarang ini dihubungkan, dicocokkan dengan realita, kenyataan, yaitu bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus, kita sudah dibaptis dalam kematiannya, dan juga kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Amin. Itulah kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini. Sehingga di ayat 14 dikatakan, ayat 14, ya kita baca lagi Roma pasal 6 ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ya. Karena kita sudah mati bersama Kristus, ya. Dan dosa-dosa kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita yang tadinya orang berdosa, ya, dosa kita ditimpakan kepada Kristus semuanya. Semuanya Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak mati menghapus, mengampuni sebagian dosa, tidak. Itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar adalah Yesus telah mati, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Di mana itu dikatakan? Kita lihat dulu di ayat 10 ya. Ayat 10 sebelum kita baca teruskan ayat 14 tadi. Ayatnya yang ke-10. Roma pasal 6. Ayat 10. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematian Kristus itu menebus dosa kita, bukan dicicil-cicil Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin diampuni, hari ini diampuni, besok diampuni, bukan begitu. Ya, Allah bekerja itu sempurna, amin. Bukan seperti kita. Kalau kita bekerja itu akan berulang-ulang. Ya kan? Ya, kaum ibu-ibu kita, ya, pagi menyapu rumah supaya bersih. Siang lagi disapu lagi. Sore lagi disapu lagi. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang.
Ya, cuci baju hari ini, besok, lusa dicuci lagi, dan seterusnya. Jadi itu karena kita, ya, kita adalah orang yang manusia yang terbatas, tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus telah melakukan dengan sempurna. Pekerjaannya sudah selesai. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Apa yang sudah selesai? Penebusan atas segala dosa kita. Penebusan kita atas segala kesalahan kita. Pengampunan kita dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara. Dan hukum Taurat, segala tuntutannya digenapi di atas kayu salib oleh korban kematian Kristus. Nah, karena itulah di ayat 14 itu, kembali lagi saudaraku, kita lihat di ayat 14 dikatakan tadi, ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Kenapa bisa? Kenapa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa? Karena kuasa dosa itu telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Segala kuasa dosa kita itu telah dikuburkan, telah ditanam dalam-dalam. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kitab Kolose mengatakan bahwa telah dipakukan segala dosa kita, telah diampuni dan dipakukan, ditiadakan di atas kayu salib oleh Kristus. Kita tidak bisa meniadakan dosa kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan usaha dan perbuatan kita tidak mungkin. Ya, hanya Kristus yang bisa meniadakan dosa kita. Hanya Kristus yang sanggup menguburkan dosa kita. Hanya Kristus yang sanggup menebus kita dari segala kesalahan kita. Hanya Kristus yang melakukannya dengan sempurna bagi kita. Lalu kita apa? Menerima, ya. Menerima penebusan itu, menerima pekerjaan Kristus itu yang sudah selesai dengan iman. Amin. Sehingga kita dikatakan telah dibenarkan dengan iman. Maka, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita bukan hidup dituntun, dipimpin oleh hukum Taurat lagi. Tapi sekarang hidup kita dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah yaitu pengorbanannya, pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak Allah, di mana dia rela mengampuni semua dosa kita. Saya ulang sekali lagi, Yesus rela mengampuni semua dosa kita, bukan sebagian, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian mengatakan bahwa sebagian dosa saya diampuni oleh Tuhan, itu bukan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar adalah Yesus telah mati mengampuni semua dosamu, dulu, sekarang, dan yang akan datang, lunas dibayar, dan karena itu Allah mengaruniakan kepadamu keselamatan, hidup kekal, masuk surga, secara cuma-cuma, nggak bayar. Karena apa? Karena Yesus yang bayar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itulah yang disebutkan ya di dalam Efesus pasal 2. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9, Saudaraku. Ya, kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9, ya. Saya minta tolong bisa membantu Ibu Rostani membaca untuk kita Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan Ibu. Ya. Langsung saja Efesus 2 ayat 8 dan 9. Inilah bagian kita saat ini, ya. Karena penebusan oleh darah Kristus, oleh kematiannya, inilah bagian kita saat ini yang menjadi kesaksian kita kepada semua orang. Silakan Ibu.
Efesus 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri atau memegahkan diri. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang kesaksian kita adalah kita diselamatkan oleh kasih karunia hanya melalui iman. Amin. Ya, saat ini banyak orang yang yakin bahwa dia masuk surga karena iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Tapi Alkitab mengatakan kedengarannya itu baik, tapi itu tidak benar. Ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita ingat topik yang kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengerti bahwa apa yang benar haruslah benar-benar benar. Bukan ya kita hanya sekedar melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu baik. Baik belum tentu benar. Ya. Kedengarannya baik kalau manusia itu diselamatkan dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Itu kedengarannya baik. Ya kan lebih bagus ya daripada hanya melalui iman, kan lebih bagus lagi kalau ada perbuatan supaya selamat. Bapak Ibu Saudara, itu ya pekerjaan yang sama dilakukan oleh iblis di Taman Eden yang menipu Hawa pertama kali, dan itu akan dilakukan terus sampai sekarang bagi orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada Hawa di Taman Eden pertama kali sehingga dia berhasil menjatuhkan, iblis mengajari supaya memutarbalikkan firman dan menambahinya. Di mana ditambahin? Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pertama kali kepada Hawa dan kepada Adam. Kamu boleh memakan semua buah pohon yang ada di taman ini. Tapi kamu tidak boleh memakan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ketika iblis bertanya kepada Hawa, tentulah Allah berfirman bahwa kamu boleh memakan semua buah pohon di taman ini, bukan? Nah, udah mulai kan? Kemudian Hawa menjawab, semua buah pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pengetahuan yang baik dan yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah berfirman, jangan kamu makan dan jangan kamu raba. Tidak ada dikatakan, Tuhan tidak mengatakan, jangan kamu makan dan jangan kamu raba. Itu benar-benar ditambahin oleh Hawa setelah dia berinteraksi dengan iblis. Bapak Ibu Saudara, sama seperti sekarang ini juga. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi meyakini bahwa dia diselamatkan dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah di situ adalah pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Nggak bayar, nggak berusaha, nggak berjuang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi saat ini dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Apa itu? Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Kenapa bukan hasil pekerjaanmu dan hasil pekerjaanku? Karena Yesus yang mengerjakannya. Amin. Hasil pekerjaanmu dan hasil pekerjaanku itu bercacat. Tidak pernah sempurna. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk beroleh hidup yang kekal. Kenapa?
Karena manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Benar Bapak Ibu? Ya. Hanya Yesus Kristus yang kudus dan yang sempurna, sehingga hanya melalui pekerjaan Kristus di atas kayu salib, kita dapat memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Ya, itulah namanya kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di Galatia pasal 5, kita lihat mundur kita ke kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ya kita lihat 1-2 lembar di Alkitab kita sudah bisa menemukan Galatia pasal 5. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan di Galatia pasal 5 ini tentang bagaimana kita harus benar-benar berpegang teguh pada kasih karunia, jangan dicampur aduk dengan keinginan melakukan tanpa pengertian yang benar. Kita lihat ayatnya dari ayat yang pertama, Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Bukan Kristus dikatakan akan, telah. Itu adalah bentuk waktu yang lampau, berarti sudah terjadi. Kita sudah dimerdekakan, amin. Di mana kita dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara? Dan dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa dan maut di atas kayu salib dengan pengorbanannya. Sehingga dikatakan karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, kuk perbudakan. Apa itu kuk perhambaan? Apa itu kuk perbudakan? Kita baca selanjutnya di ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jelas, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu jelas sekali itu. Karena apa? Karena di sini berkaitan dengan hukum Taurat. Hukum sunat itu adalah merupakan perintah yang ditetapkan secara tertulis di dalam hukum Taurat. Ayatnya yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kembali lagi bercacat, ya. Kembali lagi kepada keadaan yang lama, ya. Kembali lagi dikuasai oleh dosa. Ya. Ayatnya yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara? Ya. Di orang yang terus-menerus bicara tentang hukum Taurat, ya. Mereka dikatakan berada di dalam kuk perhambaan. Ya, dan mereka dikatakan, Paulus katakan tidak ada kebenaran yang diperoleh saat ini dari upaya untuk mengejar hidup di bawah hukum Taurat. Malah berada di bawah kutuk, ya, bukan di bawah berkat. Itu saat ini kebenaran Allah yang harus kita percayai dan yang harus kita saksikan. Ya. Ayatnya yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6. Jadi karena apa tadi? Sebab oleh roh dan karena iman. Ya, bukan karena perbuatan. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Enggak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih Kristus yang sempurna. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksian kita saat ini bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia, dan bahwa
karena iman dan oleh Roh Kudus kita telah dimerdekakan hidup di dalam kebenaran karena iman yang bekerja oleh kasih Kristus yang sempurna. Di mana kasih Kristus yang sempurna dinyatakan Bapak Ibu Saudara? Di atas kayu salib. Amin. Itulah pusat daripada pengharapan kita dan pusat daripada keselamatan kita dan pusat dari segala sesuatu yang kita peroleh di dalam kasih karunia Allah adalah pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi saat ini? Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 3. Kita dengan cepat sedikit untuk berpindah ke Roma pasal 3 untuk melihat pentingnya penegasan-penegasan daripada Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain untuk kita sebagai orang percaya tubuh Kristus saat ini tentang posisi kita di dalam Kristus. Begini dikatakan di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21, saya akan membaca ya sampai ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang, sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kita. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Jadi tanpa hukum Taurat, bukan disertai dengan hukum Taurat. Ya Bapak Ibu Saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah sekarang telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi kebenaran saat ini adalah kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu tidak ada yang menandingi hebatnya perbuatan mereka, tapi toh mereka juga belum diselamatkan. Tapi kita, karena kita percaya kepada Kristus Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, sekarang kita dibenarkan. Jadi benar. Tadinya kita adalah orang-orang berdosa, tapi orang berdosa tidak bisa masuk surga. Orang berdosa, upah dosa adalah maut dan harus dihukum di dalam lautan api neraka. Tapi keberdosaan kita telah digantikan dengan kekudusan Kristus. Amin. Sebabnya kita sekarang ini dipanggil bukan orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan dikuduskan oleh perbuatan-perbuatan kita. Itu sudah jelas. Ya. Jadi kebenaran bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu bagian kehidupan kita yang sebelumnya. Sekarang ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu sekarang kesaksian yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu kesaksian yang benar saat ini. Jadi bukan ya, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu harus berbuat ini, jangan begini, jangan begitu. Itu hukum Taurat namanya, saudara-saudaraku. Ya. Dan itu adalah hukum yang mematikan. Yang mematikan apa? Mematikan kerohanian manusia saat ini. Tapi kasih karunia Allah melalui iman itu menghidupkan. Karena kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kebenaran karena iman itu dikaruniakan kepada kita sekarang. Sehingga siapa yang percaya dengan cuma-cuma kita menjadi benar. Dan kita diterima oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita menjadi ya pewaris surga bersama dengan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Sebab segala dosa kita telah diampuni oleh Kristus.
di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu kita lihat di ayatnya yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah, bukan yang lain. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Jadi, untuk menunjukkan kesabaran Kristus yang tidak ternilai adalah dia mau menggantikan kita yang berdosa. Dia rela menyerahkan nyawanya supaya kita ditebus oleh darahnya dari segala dosa kita. Maka ayatnya yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Ini adalah keadilan Allah pada masa ini. Kalau ingin tahu keadilan Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara, ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak dikatakan kepada orang yang melakukan, tidak. Karena tidak ada yang melakukan di hadapan Allah. Ya, dari mana kita tahu? Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-9, Roma pasal 3 ini. Ya, dari ayat 9, bukti bahwa tidak ada yang benar di hadapan Allah karena perbuatannya, siapapun orangnya. Ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang merasa dirinya benar karena perbuatan-perbuatannya banyak. Seperti orang Israel itu, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan itu gagal. Fail. Ya, saudara. Nah, di ayatnya yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yang mengaku berbuat baik, ya mengaku aja. Ya, mengaku menurut kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran Allah saat ini adalah kebenaran karena iman kepada Kristus. Amin. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga disimpulkan di ayat 28. Disimpulkan di ayat 28. Kita lihat ayat 28 disimpulkan oleh Paulus di sini. Ayat 28 Roma pasal 3, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu kesimpulannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan karena kami yakin. Kalau di Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan we conclude. Ya, conclusion itu adalah kesimpulan. We conclude. Jadi Paulus melalui kuasa Roh Kudus telah menyimpulkan bahwa manusia dikatakan dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan. Amin. Apalagi melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik. Tapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang baik itu bukanlah jalan keselamatan yang Allah pilih, tetapi Yesus Kristuslah jalan keselamatan satu-satunya, ya. Bagaimana yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya. Bagaimana itu kita pahami saat ini, Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya kepada penebusan segala dosa oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Begitulah kita memahaminya. Sehingga kita dibenarkan karena iman.
ya, melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat sedikit lagi di pasal 5 ayatnya, ya, pasal 5 ayatnya yang pertama. Oke. Di sini Paulus semakin memperdalam lagi keyakinan kita tentang kesaksian yang benar saat ini. Ya, pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dengan manusia saja kalau kita berdamai gimana rasanya? Ya, sangat luar biasa. Apalagi dengan Allah. Sumber damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, yang mengaruniakan kepada kita segala kebaikannya. Amin. Itu karena iman. Ayat 9. Ayat 9 kita lihat lagi, saudaraku. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang ini banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, tapi kalau ditanya, bagaimana kamu sudah pasti selamat? Mudah-mudahan, semoga. Melihat nantilah ya di ujung hidup kita. Kalau kita bisa menyerahkan diri kita di ujung hidup kita, ya mungkin kita selamat. Mungkin katanya, ya. Mungkin tidak, mungkin iya, mungkin tidak. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang benar saat ini adalah kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus karena kasih karunia-Nya. Amin. Jadi sampaikan kepada orang-orang ya yang mengaku percaya Yesus, kalau dia mengatakan mudah-mudahan selamat, berarti dia masih mengandalkan perbuatannya supaya selamat. Tidak. Kita selamat karena iman kita, karena kasih karunia Allah, dan itu kita terima dengan cuma-cuma. Dan pasti, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau semua orang Kristen mempercayai bahwa dia sudah pasti masuk surga. Bagaimana, saudara, di Indonesia ini kesaksian kita? Wah, saudaraku, luar biasa. Ya kan? Dahsyat luar biasa. Ya, pasti dahsyat luar biasa. Tapi karena banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, selalu lebih senang mengatakan mudah-mudahan ya, semoga, moga, ya, maybe yes, maybe no. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bantu mereka. Amin. Bantu mereka, itu bukan kesaksian yang benar. Itu kesaksian yang keliru. Ya, kesaksian yang benar adalah kalau kita mengatakan kita percaya pada Yesus, kalau kita percaya mengatakan bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa kita, kalau kita percaya bahwa kasih karunia Allah telah sampai pada kita, telah kita terima, kalau kita mengatakan kita beriman pada Yesus Kristus, maka keyakinan kita yang setara dengan itu adalah Alkitab mengatakan kita pasti selamat. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sementara orang lain masih berjuang, ya. Dan belum tentu juga sampai, kita sudah sampai. Amin. Ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, karena ini bagian yang pertama saja dulu, ya kita akan lanjut lagi di hari Kamis depan, maka saya akan menutup dengan satu bagian di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, lalu nanti kita akan berdiskusi, kita sharing, berbagi pengalaman, dan juga boleh tanya jawab. Ya, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ini masih seputar penegasan daripada Rasul Paulus bahwa saat ini ya kita manusia dibenarkan hanya melalui iman, bukan dengan iman dan melakukan. Ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 2. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Ya. Tidak ada yang benar karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya, only. Ya, tahu kan
Bapak Ibu, kalau hanya kan, only, ya berarti nggak boleh ditambahin. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Paulus juga mengalami hal yang sama, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu diulang terus sebagai penekanan dan penegasan, karena Paulus itu dulu adalah ahli Taurat. Dia adalah Farisi. Tapi sesudah dia bertemu dengan Yesus, tahulah dia bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, bukan karena perbuatan atau melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ya damai sejahtera Tuhan yang sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya begitu menyimak, ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut di hari Kamis minggu depan. Saya pimpin dulu dalam doa, ya, baru kita masuk nanti dengan waktu yang masih tersisa, ya, kita akan berdiskusi. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami yang sangat dipermuliakan. Di atas tahta kasih karuniamu Tuhan, Engkau ditinggikan. Oleh sebab pengorbananmu besar bagi kami, dan pengorbananmu di atas kayu salib adalah satu-satunya titik puncak daripada pengharapan kami dan sumber pengenalan kami yang benar kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Melalui iman, kami dibenarkan oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami telah menggantikan kami. Yang dulunya kami adalah orang yang berdosa, tapi Kristus telah menebus kami dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Biar kami menyaksikan kebenaran ini, agar pelayanan kami, kesaksian kami, mempunyai dampak yang positif dan berkenan kepada Tuhan sesuai dengan program dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih, dimuliakan Engkau, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Kita berjumpa lagi hari Kamis depan. Ya, salam kudus semuanya.